Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Haifaz dengan akhiran NIM 378. Jadi di sini saya akan menjelaskan latar belakang. Jadi pengaktifan kembali operasional Alaska untuk pengeboran minyak merupakan keputusan yang kontroversial dan memicu banyak perdebatan. Keputusan itu diambil oleh Presiden Trump untuk membuka kembali pengeboran minyak di wilayah tersebut yang sebelumnya dihentikan karena dinilai membahayakan ekosistem laut. Latar belakang masalah ini tuh melibatkan sejumlah faktor yang harus dipertimbangkan dengan seksama. Yang pertama itu tentang masalah lingkungan menjadi faktor utama yang kontroversial karena Alaska dikenal sebagai salah satu ekosistem yang rapuh dan juga sensitif. Kemudian adalah tentang dampak sosial dan juga ekonomi yang perlu dipertimbangkan. Meskipun pengeboran minyak ini dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan bagi masyarakat, tapi hal ini juga menyebabkan konflik dan juga komunitas adat yang merasa terganggu atas pembukaan pengeboran ini. Selain itu juga aspek politik itu menjadi bagian penting karena ketika Donald Trump mengaktifkan kembali pengeboran minyak di Alaska dapat dipandang sebagai bagian dari agenda politiknya untuk mendorong peningkatan produksi energi domestik untuk mendukung kemandirian energi Amerika Serikat. Selanjutnya adalah kerangka pemikiran. Jadi, kerangka pemikiran atau teori yang digunakan eee, pada paper kita ini adalah tentang teori dampak lingkungan sebagai dasar pemikiran atau kerangka dalam penelitian ini. Karena teori dampak lingkungan ini sangatlah relevan dan memiliki potensi untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang konsekuensi dari pengaktifan kembali operasional Alaska Arctic untuk pengeboran minyak. Teori dampak lingkungan juga secara umum mencoba untuk memahami bagaimana aktivitas manusia seperti industri atau pembangunan dapat mengaruhi lingkungan alamiah di sekitarnya. Dalam konteks penelitian ini, teori ini akan memungkinkan peneliti untuk menganalisis dampak dari pengeboran minyak di Alaska terhadap ekosistem laut, berkelanjutan, lingkungan, serta masyarakat. Di sini akan menjelaskan tentang pembahasan pertama yaitu dampak pembukaan kembali pengeboran minyak di Alaska terhadap ekosistem laut. Nah, dampak pembukaan kembali pengeboran minyak di Alaska terhadap ekosistem laut itu sangatlah signifikan dan memiliki konsekuensi yang meluas bagi keberlangsungan lingkungan di wilayah tersebut. Alaska adalah rumah bagi beragam spesies unik, termasuk ikan paus, anjing laut, dan beruang kutub yang bergantung pada ekosistem laut yang rapuh dan sensitif. Keputusan untuk mengaktifkan kembali operasional pengeboran minyak di wilayah ini meningkatkan resiko terhadap kerusakan lingkungan yang dapat berdampak jangka panjang. Salah satu dampak yang paling mencolok adalah potensi tumpahan minyak dan polusi yang dapat merusak ekosistem laut. Aktivitas pengeboran minyak membawa resiko tumpahan minyak yang dapat mencemari perairan di pantai Alaska. Bahasan kedua yakni keuntungan ekonomi yang diharapkan dari pembukaan kembali pengeboran minyak di Alaska. Nah, pembukaan kembali pengeboran minyak di Alaska diharapkan akan memberikan sejumlah keuntungan ekonomi yang signifikan, baik bagi pemerintah industri minyak dan juga gas, maupun masyarakat setempat. Alaska menjadi potensi sumber daya minyak yang melimpah dan eksploitasi sumber daya ini diharapkan dapat menghasilkan pendapatan yang substansial serta menciptakan lapangan kerja dan peluang investasi di wilayah tersebut. Salah satu keuntungan utama dari pembukaan kembali pengeboran minyak di Alaska ini adalah potensi untuk meningkatkan produksi minyak domestik Amerika Serikat, dan Alaska diperkirakan memiliki cadangan minyak yang besar yang dapat membantu mengurangi ketergantungan Amerika Serikat untuk mengimpor minyak dari negara lain. Dengan meningkatkan produksi minyak domestik, Amerika Serikat dapat mengamankan pasokan energi yang lebih stabil dan mengurangi resiko terhadap fluktuasi harga minyak di pasar global. Selain itu, pembukaan kembali pengeboran minyak di Alaska juga diharapkan akan menciptakan lapangan kerja dan peluang ekonomi bagi masyarakat setempat. Nah, industri dan gas secara langsung akan memperkerjakan ribuan pekerja dalam berbagai bidang, termasuk teknis pengeboran dan juga yang lain-lain. Dan manfaat ini akan sangat dirasakan bagi rakyat atau masyarakat Amerika Serikat, begitu. Masuk di pembahasan ketiga yaitu regulasi lingkungan dan kebijakan pemerintah menghambat atau mendukung pengeboran minyak ini.
Regulasi lingkungan dan kebijakan pemerintah itu sangat memainkan peran penting dalam pengeboran minyak di Alaska Arktik. Nah, ada beberapa kebijakan dan regulasi yang bertujuan untuk melindungi lingkungan dan meminimalkan resiko dampak negatif. Contohnya seperti National Environmental Policy Act atau yang disebut NEPA, yang membutuhkan penilaian dampak lingkungan dan partisipasi publik. Namun ada juga kebijakan energi yang mendorong eksploitasi sumber daya alam dapat mengurangi hambatan pengeboran minyak seperti pemotongan pajak atau subsidi. Kebijakan pengelolaan tanah dan sumber daya alam juga mempengaruhi aktivitas pengeboran. Namun ada juga upaya untuk melindungi Alaska Arktik dari eksploitasi berlebihan. Contohnya kayak pembentukan taman nasional atau pembatasan akses. Nah, penting untuk merancang kebijakan yang seimbang itu untuk mempertimbangkan aspek ekonomi lingkungan dan sosial guna memastikan keberlanjutan pengeboran minyak di Alaska Arktik ini. Masuk ke pembahasan keempat, yaitu pandangan berbagai pemangku aktivitas seperti pemerintah, perusahaan minyak, masyarakat, dan aktivis lingkungan. Yang pertama yaitu pemerintah. Nah, pemerintah ini sangat bertanggung jawab untuk mengatur industri minyak dan memastikan keberlanjutan lingkungan. Pendekatannya dapat bervariasi tergantung pada kebijakan dan tujuan pemerintah yang lagi berkuasa. Beberapa mendukung industri minyak karena kontribusinya terhadap ekonomi nasional itu tinggi, sementara ada juga yang enggak karena alasannya perlindungan lingkungan dan terhadap masyarakat lokal. Nah, yang kedua yaitu perusahaan minyak itu sendiri. Melihat industri mereka yang kontributor penting terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, mereka menekankan pentingnya minyak dalam memenuhi kebutuhan energi global dan menciptakan lapangan kerja. Namun ada juga yang beberapa mengakui dampak lingkungan dari operasi mereka dan berusaha mengurangi dampak tersebut melalui praktik berkelanjutan dan teknologi yang ramah lingkungan. Nah, yang ketiga itu dari masyarakat lokal. Pendapat masyarakat lokal itu juga bervariasi tergantung pada dampak langsung dari industri minyak pada kehidupan mereka. Ada yang mendukung karena manfaat ekonominya seperti penciptaan lapangan kerja. Namun ada juga yang merasa terkena dampak negatif kayak kerusakan lingkungan, terus gangguan terhadap gaya hidup tradisional, dan resiko kesehatan. Nah, pandangan masyarakat lokal bisa dari dukungan penuh hingga protes dan penolakan terhadap industri minyak. Lalu yang terakhir yaitu dari aktivis lingkungan. Nah, kalau dari aktivis lingkungan ini cenderung kritis dia terhadap industri minyak karena dampak negatifnya pada lingkungan seperti polusi dan degradasi habitat. Mereka menekankan juga perlunya mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan beralih ke energi terbarukan. Aktivis juga dia ikut memperjuangkan hak-hak masyarakat lokal yang terdampak pada industri minyak dan keadilan sosial, lalu terhadap lingkungan juga. Tibalah kita di kesimpulan. Nah, kesimpulannya pandangan terhadap industri minyak sangat bervariasi di antara pemangku kepentingan. Pemerintah cenderung mempertimbangkan aspek ekonomi dan lingkungan dalam regulasi industri ini, dengan kecenderungan yang bisa berbeda tergantung pada kebijakan yang diterapkan. Perusahaan minyak menekankan kontribusi mereka terhadap pertumbuhan ekonomi dan mencari keseimbangan antara profitabilitas dan tanggung jawab lingkungan. Sementara masyarakat lokal mungkin memiliki pandangan yang bertentangan dengan beberapa yang mendukung industri minyak karena manfaat ekonominya. Sementara yang lain mengalami dampak negatif langsung dan menuntut keadilan lingkungan. Aktivis lingkungan di sisi lain cenderung menyoroti dampak negatif industri, terkhusus industri minyak terhadap lingkungan dan masyarakat, serta mendorong untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Perbedaan pandangan ini menekankan pentingnya dialog dan kerjasama antara semua pihak untuk mencapai keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam industri minyak. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.